Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Karang. Barang-barang kiriman pekerja migran Indonesia PMI dari luar negeri yang dikirim ke tanah air melalui Pelabuhan Tanjung Emas masih tertahan di gudang jasa titipan barang PMI di Kota Semarang. Barang kiriman tersebut masih berada dalam kawasan kepabeanan dan belum bisa dikirimkan ke tujuan akibat adanya pemberlakuan ketentuan tentang impor dan ekspor barang kiriman. Barang-barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI dari berbagai negara ke tanah air melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang saat ini masih tertahan di area kepabeanan. Seperti yang tersimpan di perusahaan jasa titipan barang PMI di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Rabu 1 November. Di tempat ini, sebanyak 2.000 box lebih barang kiriman PMI dari sejumlah negara, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia, masih tersimpan. Barang kiriman PMI tersebut belum dikirimkan ke alamat tujuan penerima akibat pemberlakuan ketentuan tentang kepabeanan impor dan ekspor barang kiriman seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, di mana aturan yang berlaku sejak 17 Oktober 2023 tersebut menyatakan bahwa barang impor yang diizinkan masuk hanya yang dalam kondisi baru, padahal barang kiriman PMI sebagian besar adalah bekas. Pihak perusahaan jasa titipan barang PMI berharap pemerintah mengambil kebijakan khusus agar barang-barang kiriman PMI yang telah terlanjur masuk ke Indonesia ini bisa segera dikirimkan ke tujuan penerima. Tentunya harapannya kami sih, karena ini kan aturan ini berlaku tanggal 17 kemarin sih. Nah, harapan kami yang sudah terlanjur ini itu diproses dulu, dibantu untuk relaksasi dari pihak Kementerian Perdagangan, itu ada relaksasi. Harapannya yang sudah terlanjur masuk ini mungkin bisa diproses dulu. Nah, untuk yang kedepannya bisa sambil menunggu aturan itu benar-benar bisa memfasilitasi teman-teman dari PMI gitu. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Cahaya Nugraha, membenarkan bahwa barang kiriman PMI yang masih tertahan tersebut terkendala aturan larangan barang impor bekas. Meski demikian, barang kiriman PMI tersebut bisa dikirimkan jika telah memenuhi syarat dokumen dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Jadi intinya barang-barang yang Mas tadi sampaikan bahwa menumpuk di perusahaan jasa pengiriman karena mereka belum memenuhi ketentuan terkait dengan larangan dan pembatasan. Selama ketentuan tersebut dipenuhi, ada persetujuan impor dari Dirjen Daplu Kementerian Perdagangan, maka barang tersebut bisa rilis untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Menurut pihak Bea Cukai, ada batas waktu sekitar 60 hari untuk mengurus izin dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri agar barang tersebut sampai ke alamat tujuan. Jika tidak ada izin tersebut, maka akan dinyatakan sebagai barang milik negara dan bisa dimusnahkan atau akan dikembalikan ke negara asal pengiriman. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita terkini bersama Minyak Kamun Gandapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.